Shalom. Shalom. Seberapa banyak pagi ini yang bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan? Boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. 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 Bapak dikasih Tuhan. Tuhan, kita adalah orang-orang yang selalu ada di dalam hati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu hidup di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Maka Bapak yang dikasih Tuhan, pada pagi ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan. Pagi ini kami boleh bersyukur Tuhan atas setiap anugerah. Kami boleh bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapak dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas setiap anugerahnya. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, oh Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak ditempati di Tuhan.
Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Oh Tuhan, haleluya. Kudus, 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 Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus. Oh, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah, disembah. Oh, Engkau kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Oh, Engkau kudus, kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layaklah, layak disembah, layak dipuji, layak disembah, layak, layak dipuji, layak disembah. Oh, Engkau layak, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Oh, Maha Yesus, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus di tempat ini Tuhan. Engkau namamu yang kudus di tempat ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan kudus, kuduslah nama Tuhan di tempat ini, dalam setiap hidup kami, dalam setiap hati kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap gereja kami. Biarlah nama Tuhan yang kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, oh, kudus, kuduslah namamu Tuhan. Yesus, Yesus. Biarlah semua bangsa sujud menyembah kepada Tuhan. Biarlah semua lidah mengaku berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Kuduslah nama Tuhan, kudus, kudus nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kuduslah namamu Tuhan. Oh, kudus.
namamu Tuhan. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Yes, haleluya, haleluya. Layak Maha Kuasa, layak dipuji, layaklah, layak. Sekali lagi katakan, Engkau yang kudus di tempat ini Tuhan. Yes, haleluya. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Oh, layaklah, layaklah, layak dipuji, layak disembah. Amin, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus, kudus, kuduslah namamu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormatan yang bagi nama Yesus di tempat ini. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan hal yang mustahil bagi kami. Engkau Allah yang hadir sebagai pembela kami. Engkau Allah hadir sebagai Raja pemenang di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Terlepas dari setiap pergumulan, masalah, beban hidup yang kami hadapi. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami percaya Allah hadir Immanuel dalam hidup kami. Menjadikan kami umat pemenang pada pagi ini. Ketika kami hadir di tempat ini, kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan hari ini kami akan naikkan dari
dari tempat ini puji-pujian kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Karismata yang siap memuji menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak kemenangan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Saya, kamu, kita semuanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah kita dahsyat. Walaupun 1000 musuh ada di depan kita, kita akan tetap berdiri karena Allah yang membela setiap hidup kita. Mari semua katakan, meskipun musuh di depanku, yes. Engkau sungguh, Engkau bersamaku. Lihat kiri kanan, katakan dengan penuh iman, yeah. Beribu rebah di kiriku, asik. Laksa di sisi, katakan dengan iman, sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada semua siap loncat, 1, 2, 3, say. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Asik. Sekali lagi katakan semua, 1, 2, 3, say. Meskipun rintangan menghalang langkahku, ku tahu sungguh apa. Terima kasih Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Sama-sama katakan pernah goyah keyakinanku Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada semua siap yo, 1, 2, 3, jump. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Boleh semua kita lambaikan tangan sama-sama di sini semua yuk. Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat semua. Dari utara ke selatan. Apa Bapak Ibu? Yeay. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya katakan siapa namanya? Asik. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Semua karismata siap ya, yuk nih, 1, 2, 3, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Semua kata 1, 2, 3, kemuliaannya,
kemuliaannya disaksikan. Asik. Yesus, Yesus, nama Yesus. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi semua. 1, 2, 3, hey! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Are you ready karismata? Let's say dari utara ke selatan, ku selalu dengar nama Tuhan diagungkan. Dari barat sampai ke timur, ku dengar nama Tuhan ditinggikan. Yesus Kristus, Dia Tuhan, tiada musuh, tak ada lawan. Semua gentar, takkan bertahan. Semua orang mari kita serukan, Allahku dahsyat berkuasa. Semuanya yuk, boleh tangannya diangkat di atas semuanya. Are you ready to jump? 1, 2, 3, say! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat di tempat ini. Engkau Allah yang membela setiap hidup kami. Engkau Allah yang ada di pihak kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Kami percaya bahwa Engkau Allah yang membela kami, maka kami akan tenang. Maka kami akan tenang Tuhan. Kami tidak akan khawatir akan hidup kami. Kami tidak akan cemas akan keadaan di sekitar kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang membela setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang sujud di hadirat-Mu, hatiku hancur dan berseru. Dengan segenap nafasku memuji, walau musuh datangnya bertubi.
Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Berpegang kepada janji-Mu yang tak pernah luput sekalipun. Kami melangkah Tuhan, ku melangkah dalam tuntunan-Mu. Dan tangan-Mu takkan lepaskanku. Kuasa-Mu amat nyata, mujizat-Mu bekerja. Sebab Tuhan ada di pihakku, yang selalu menopangku. Kepadamu ku berharap, sebab Tuhan pembela hidupku, tempatku berlindung. Kepadamu ku percaya. Firman Tuhan berkata, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali kita semuanya untuk bangkit berdiri. Di tengah setiap keadaan kita yang kita alami hari ini, di setiap keadaan kesulitan-kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, setiap belenggu-belenggu yang membelenggu setiap hidup kita, ada satu penolong, ada satu pembela yang akan menebus, membebaskan setiap hidup kita. Mari kita panggil nama Yesus di tempat ini. Mari kita panggil nama Yesus. Mari kita panggil nama Yesus. Haleluya. Mari kita semua panggil nama Yesus di tempat ini. Kami mau memanggil nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus. Mari panggil nama Yesus di tempat ini. Serukan nama Yesus di tempat ini. Panggil namanya di tempat ini. Kami butuh Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Yesus
Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang berdiri di samping kami sebagai pembela dan penolong, yang menunjukkan kepada kami jalan, bahkan Engkau menyediakan segala sesuatu kemuliaan yang Kau telah sediakan bagi kami. Kami hidup di dalam arahan-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa ketika kami akan mendengar firman Tuhan, Tuhan bicara kepada kami. Lingkupi kami dengan kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak semua intimidasi kuasa kegelapan. Kami menolak semua dakwaan dari kuasa kegelapan. Kami minta ketika berita firman Tuhan disampaikan, Allah Engkau Tuhan yang akan berbicara kepada kami tiap pribadi. Karena ini adalah urusan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kuasa Allah Roh Kudus yang akan menaungi kami dengan pengertian baru tentang kebenaran Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mau saudara-saudara memahami sesuatu yang penting sebelum kita masuk di dalam perjalanan iman kita terus bersama dengan Tuhan. Kita harus tahu posisi kita. Kita sering nyanyi lagu seperti tadi bilang, meskipun musuh di depanku, kenyataannya musuh tidak benar-benar kelihatan di depan kita. Kita harus tahu posisi kita untuk benar-benar kita bisa menang di dalamnya. Ketika saya mempersiapkan ini, kemarin saya semakin diyakinkan bahwa apa yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang diperlukan. Pada sekitar jam 5:30 sore, saya mendapatkan telepon dari seorang dari kota Bogor. Dan dia berkata, Ibu tolong saya, karena mama. Dia menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mamanya. Dan dia bilang mamanya sudah angkat-angkat barang untuk pindah dan tinggalkan papanya. Dan ketika saya ketika saya mendengarkan dia dan saya tanya beberapa hal. Saya tanya kemudian, mamamu orang Kristen? Iya. Gerejanya di mana? Dia sebutkan gerejanya. Saudara-saudara, peristiwa yang berikutnya adalah sekitar 8:30 malam. Saya dapat telepon lagi. Dan ini yang membuat saya harus serius untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya menolak semua, saya minta tolong semua handphone untuk semua saudara disimpan dulu. Kalau saudara mau foto-foto lebih baik saudara nanti minta langsung ke saya. Tapi kita semua harus konsentrasi. Jam 8:30 malam saya ditelepon. Dan saya mendapat berita. Saya harus jujur, saudara-saudara. Ada seorang yang pagi ini harus sampaikan firman Tuhan. Tetapi 2 malam sebelumnya dia kesurupan.
Saya melihat bagaimana setan sedang bekerja dengan begitu luar biasa di gereja-gereja Tuhan. Dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Bahkan semalam ketika kami berdoa untuknya, istrinya bilang dia kumat lagi, kesurupan. Saya sedang berada di dalam telepon untuk untuk terus dampingi, melepaskan dia. Banyak orang-orang Kristen coba tolong buka mata. Jangan kita mengingkari semua beres-beres saja. Bagaimana orang Kristen menang atas gangguan setan? Saya mau saudara akan lihat sungguh-sungguh, lalu jangan bilang itu dia, itu dia, itu dia. Tapi itu saya. Karena sekarang setan bekerja dengan begitu luar biasanya di akhir zaman. Karena dia tahu waktunya singkat. Setan lebih sadar waktunya singkat daripada anak-anak Tuhan. Setan lebih takut bahwa waktunya begitu sempit dan dia bekerja luar biasa daripada anak-anak Tuhan. Kita tidak menangkap kesadaran ini bahwa waktu kita sangat sedikit. Jadi hari ini saya akan bongkar semua apa yang Alkitab katakan, bagaimana kita orang Kristen menang atas gangguan setan. Bahkan Yesus pun ketika 40 hari dia puasa dan diganggu setan. Setan bawa dia ke tempat paling sucinya istilahnya. Di atas bumbungan bait Allah. Kenapa bukan di atas gunung? Kenapa bukan di atas tempat yang tinggi? Tetapi dia dibawa ke atas bumbungan bait Allah. Dan ada kisah di dalam Alkitab, Yesus mengusir roh jahat kepada seseorang di dalam bait Allah. Dan saudara, saya telepon jam 8:30 malam dengan orang itu, dia bilang begini ceritanya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak pernah saya pikir sebelumnya. Ada care, ada KKA di satu kafe atau restoran. Mereka bahas tentang firman Tuhan. Tapi pulang dari situ dia kesurupan. Dan kesurupannya saya penghuni kafe itu. Jadi saudara mau ke kafe-kafe, bahas firman Tuhan. Saya baru dengar sekali saudara. Dan saya terkejut, segitunya ya setan membukakan hal-hal yang sekarang kita tidak pernah sangka. Seharusnya ini nggak boleh terjadi. Tetapi itu kenyataannya. Saya bilang, apa yang kamu bahas di kafe itu? Kami bahas firman Tuhan, Bu. Tapi malamnya setelah itu dia diganggu dan dia ngomong, saya tidak akan lepaskan orang ini, yang ngomong pakai mulutnya. Karena saya penghuni dari kafe itu, daerah situ. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, baca. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya benar-benar yakin firman Tuhan, Alkitab ini firman Tuhan. Kalau boleh ngomong ya, saya akan baca ayat ini dan kemudian saya tahu kok. Tetapi Allah menambahkan dengan dua kata yang penting. Kita bisa bilang begini, semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi Allah menunjuk atau menaruh, Roh Kudus menaruh Allah damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera. Damai sejahtera ini berkaitan dengan kekudusan. Mengapa tidak dikatakan semoga Allah sumber
kehidupan kita, semoga Allah penghiburan kita, semoga Allah yang mencukupi kita. Kenapa tidak disebut semoga Allah penyembuh kita, tetapi Allah damai sejahtera, karena di situ masalahnya. Kalau mau baik-baik saja, kita harus benar-benar berada di dalam kekuasaan Allah damai sejahtera. Sekali lagi saya harus kasih pelajaran ini, saudara-saudara. Slide berikutnya, manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Lalu slide berikutnya, kenapa setan mengganggu orang Kristen? Saudara-saudara, kita harus mengerti mengapa setan begitu mengganggu orang Kristen, karena setan adalah lawannya Allah sampai di akar-akar, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya setan itu nggak bisa bertobat. Jadi jangan doakan pertobatan setan, karena dia berakar dan sampai selama-lamanya dia adalah lawan Tuhan. Setan adalah lawan Allah. Dan dia berusaha menggagalkan kuasa Tuhan melalui kesaksian hidup orang percaya. Jadi ini satu hal yang penting saudara-saudara, untuk kita melayani Tuhan dan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk kita bisa menginjil, kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita harus tahu setan adalah musuh kita. Dia berusaha gagalkan kuasa Tuhan, gagalkan tujuan kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Satu orang Kristen penting bagi dunia. Saudara baca itu sama-sama. 1, 2, 3. Satu orang Kristen penting bagi dunia, yaitu Abraham, Musa, Yusuf, Maria, dan nama saudara. Nama saudara. Nama saudara. Saudara penting bagi dunia. Markus 9 ayat 23, baca sama-sama. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin. Lalu setan tahu 2 orang percaya dia dapat mengerjakan hal-hal dahsyat. Di dalam ayat Matius 18 ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Suami istri yang duduknya jejeran. Pegang 2 orang saudara. Kita sepakat minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, haleluya. Haleluya. Pada hari Rabu kemarin saya mendapat telepon. Bu Rosi tolong pergi ke Bogor. Ada apa Bu? Ibu ini baru jual rumah dan rumahnya akan dipakai untuk asrama bagi anak-anak spesial. Dan rupanya ketika mereka masuk ke rumah itu yang baru dibeli, dan ini adalah rumah ibu itu yang baru dibeli oleh yayasan, satu yayasan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ketika para gurunya masuk, salah satu gurunya orang Muslim dan dia indigo, dia bisa lihat-lihat. Dia bilang gini, waduh rumah ini penuh sama setannya, wah rumah ini penuh. Dan kemudian si orang indigo ini muntah darah. Jadi kemudian si pemilik rumah yang baru saja lepaskan rumah itu, dia bilang, Bu bisa nggak datang untuk doakan rumah. Karena si pemilik yayasan bilang begini, waduh rumah angker mau dipakai buat anak berkebutuhan khusus, repot nanti kita. Anak-anak nanti kalau lihat bagaimana. Nah, saudara-saudara, akhirnya kami datang ke situ. Kami datang pergi ke Bogor untuk bersihkan rumah, dan ini yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka kuasa Tuhan bekerja. Saya bilang begini, mana anak indigonya? Kasihan. Kalau saudara punya teman-teman, saudara-saudara indigo, kasihan. Kasihan. Mereka harus ditolong.
Karena kalau dia lihat setan itu bukan lihat-lihat lewat samping, lihat belakangnya aja, sekilas lewat atau kain yang lewat. Enggak, dia lihat itu dikagetin lagi duduk, tiba-tiba ada pocongan blak. Lagi di meja makan ada kepala ngeglinding. Ada perempuan yang persis tiba-tiba ada di sampingnya. Ada yang ngomong-ngomong sama dia, wih, dia bilang menderita hidupnya. Dia sudah berbagai cara untuk bisa melepaskan kemampuannya melihat, tapi tidak bisa. Dan saudara-saudara, akhirnya saya bilang setelah kami bersihkan rumah itu, saya bilang mana orang yang indigo yang bisa lihat itu. Oh nanti sebentar lagi datang, bilang datang, saya mau doain dia. Kasihan. Dan akhirnya dia datang. Lalu dia bilang gini, oh rumah ini udah bersih. Tapi masih ada di kamar. Masih ada yang di kamar. Memang kamar itu dulu dipakai dipenghuni oleh seorang yang memang dulu bermain dengan mistik. Dan akhirnya sudah saya kekasih, saya doakan dia, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Mau tidak mau kamu harus terima Tuhan Yesus. Mau nggak mau. Karena apa yang saya beritakan ini bukan tentang agama, tetapi kuasa. Dan akhirnya dia bilang, oke, saya mau terima Tuhan Yesus dalam hati saya. Saya mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Beres itu kami doa dan semua macam, wah waktu doa dia sakit, diserang ini dan itu. Tapi kami terus berdoa, kesembuhan dari Tuhan. Di kepalanya, di badannya panas luar biasa. Didoakan dalam nama Yesus hilang panasnya dan selesai. Setelah itu dia berkata, baik saya mau kita menuju ke kamar, usir yang ada satu di kamar itu. Dan akhirnya kami usir sama-sama yang ada di kamar, selesai. Saudara-saudara, saya berdoa lagi, tutup dalam nama Yesus. Dan dia tidak lihat-lihat lagi. Saya percaya bahwa kita semua punya kuasa yang sama. Karena itu janji Tuhan, Roh Allah akan dicurahkan dan semua kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, sekarang punya keyakinan. Yang kedua, hati-hati. Dia berusaha gagalkan saudara, tetapi hati-hati yang kedua. Yang kedua adalah setan berusaha mengambil hak kita atas berkat-berkat Tuhan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi kata Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Stop, sampai di sini. Kalau saudara ngantuk dalam nama Tuhan Yesus, bangun. Karena itu ngantuk nggak benar itu. Bukan karena saudara kurang tidur. Karena apa yang saya mau sampaikan berusaha ditutupi oleh kegelapan. Saudara jangan main-main. Pencuri itu datang untuk curi semua berkat Tuhan. Dia berusaha bunuh sukacita, pengharapan, kekuatanmu. Dia berusaha binasakan kita. Dan kita harus tahu di mana kita berdiri di dalam Dia. Tuhan sumber kemenangan kita. Mari baca Roma 8 ayat 37 sampai 39. Semua baca 1, 2, 3. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat pisahkan kita dari kasih Allah. Pegang ini saudara, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Slide berikutnya. Tetapi, kenapa? Ada orang Kristen diganggu oleh setan. Bagaimana setan bekerja? Baca yang kuning. Setan tidak dapat menggagalkan kasih Allah kepada kita. Tidak dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Gak bisa. Itu berkaitan dengan roh kita. Setan tidak bekerja melalui roh kita. Tetapi dia bekerja di area jiwa.
Lalu jiwa yang terluka akan mempengaruhi keputusan rohani. Bukan status rohani. Status rohani orang percaya. Status rohani anak Tuhan. Status rohani saya orang Kristen. Bukan. Tapi keputusan rohani. Keputusan rohani itu yang menyebabkan kita mulai menjauh dari Tuhan. Lalu setan ganggu tubuh kita. Saya mau kita mulai pelajari dulu ya. Slide berikutnya bagaimana setan bekerja. Slide berikutnya. Yang pertama adalah apa? Menguasai jiwa manusia. Tahap pertama melalui apa? Pikiran. Setan mengganggu kita dalam hubungan dengan orang lain melalui pikiran kita. Saya kasih tahu. Siapa yang suka mikir negatif orang lain? Itu setan punya kerjaan. Siapa yang suka gak seneng sama orang dalam pikirannya? Siapa yang udah pikirannya bilang, oh orang itu menjengkelkan ya. Ini begini. Nah itu, dia bekerja di area itu. Di area itu saudara. Dia bekerja di pikiran kita. Jadi hati-hati. Kalau pikiran kita udah mulai ngomong, orang itu gak suka sama kamu. Lalu kita mulai ngomong, orang itu gak suka sama saya. Setan bilang, kamu sudah kemakan sama saya. Jadi mulai dari situ, dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Kalau saudara dapat orang sulit, jangan kamu bilang itu dasar si setan. Kalau saudara dapat orang sulit, saudara dengan iman bilang, dia malaikat. Dengan iman. Jadi saudara-saudara, pertama adalah melalui pikiran. Sekarang kalau saudara pikirannya suka jahat sama orang, mikir negatif aja tentang orang, hati-hati. Di situ pintunya pertama. Nah, setelah itu, setelah dia masuk di dalam pikiran kita, lalu slide berikutnya, dia menjadi pikiran jahat dan setan mulai menguasai perasaan kita. Orang-orang yang perasaannya luka, sedih, kecewa, dendam. Ini sedih bukan sedih karena anjingnya mati, bukan kesedihan karena perlakuan orang. Sampai sedih nyakit hubungan dengan orang lain. Lalu pahit hati, iri hati, marah dan benci. Berarti setan sudah masuk area pertama, dia sudah masuk ke pintu lebih dalam, yaitu perasaan. Jadi ketika tadi malam saya bicara dengan orang, saya nggak tahu pagi ini disampaikan firman Tuhan atau enggak nih. Saya bukan pendeta ya, dia cuma diminta jemaat pengerja, diminta untuk melayani. Apakah dia akan sampaikan firman Tuhan? Saya nggak tahu. Itu urusan gerejanya. Saya mulai bicara di dalam care itu, hati-hati dengan care, hati-hati dengan pembahasan care. Kitab awalnya bicara tentang firman Tuhan. Saya bilang, dalam care itu, setelah itu membahas tentang siapa. Kamu ada sakit hati sama orang lain. Lalu dia bilang gini, iya Bu, sudah bertahun-tahun saya sakit hati dengan dia. Kenapa? Saya buat baik, terus buat baik. Saya obatin anaknya, saya pinjami rumah saya buat baik. Tapi orangnya kurang ajar, gak tahu terima kasih. Dan itu menyakiti hati saya. Saya mau tanya, berarti setan sudah ada di mana? Di hatinya dia. Jadi tahu cara kerjanya mulai dari mana? Pikiran. Setelah itu turun kemana? Turun ke perasaan. Contohnya Raja Saul di 1 Samuel 18 ayat 8 sampai dengan 9. Saya akan baca bagi saudara. Saya mulai dengan ayat yang ke-7.
Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Hati-hati saudara, suka bilang sebel. Ih, aku sebel banget sama orang itu. Ih, sebel. Nah, sebel ini dimiliki oleh Saul sebelum dia kesurupan. Sebel ini dimiliki oleh Saul. Nah, perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Saudara, roh jahat yang daripada Allah bukan berarti Allah punya roh jahat, bukan. Tetapi pintunya, perlindungan kita adalah Tuhan. Tuhan melindungi kita, perlindungan kita. Tetapi ketika kita bilang Tuhan, saya marah, saya jengkel sama dia, saya dendam sama dia, maka kita sedang melepaskan diri keluar dari perlindungan Tuhan. Karena orang-orang yang taat kepada firman Tuhan akan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau taat, Tuhan aku benci, aku marah, seperti Saul bilang, aku sebel sama Daud, aku marah sama dia. Maka dengan sendirinya dia keluar dari perlindungan Tuhan. Dan Tuhan berkata, silahkan, silahkan. Karena itu keputusanmu, pilihanmu. Selama kita taat, kita ada dalam perlindungannya. Tetapi begitu Saul keluar, Tuhan gak bisa tolong. Karena yang keluar dia kok, dia mau-mau sendiri. Jadi saudara-saudara, artinya bukan Tuhan punya roh jahat, tapi Tuhan izinkan roh jahat, silakan. Karena keputusan Saul sendiri. Dan mulai besoknya Saul kerasukan. Tahap yang berikutnya, dia menguasai jiwa. Setelah pikiran, lalu perasaan, lalu kehendak. Jiwa manusia terdiri dari 3. Ayo sebutkan sama-sama. Jiwa manusia terdiri dari 3. Jiwa manusia terdiri dari 3. Apa yang garis kuning semua itu? 1, 2, 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa manusia terdiri dari apa? 3, apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, setelah pikirannya dirasuki, setelah perasaannya dikuasai oleh setan, lalu Saul punya keinginan untuk membunuh Daud dan menyingkirkan Daud dari hidupnya. Mulai sejak saat itu, roh jahat masuk. Kalau saudara punya keinginan menyingkirkan orang lain, hati-hati. Akhirnya Saul dirasuk oleh roh jahat. Slide berikutnya, saudara, ini tahapan kerasukan. Kalau saudara lihat orang ya, nanti beberapa di antara saudara akan ikut dalam pelayanan pelepasan. Lihat 3 tahapan. Tahapan pertama, menyadari kehadirannya. Misalnya, apa ya? Terus dengar suara krak krek, lihat kursi jalan, meja pindah. Saudara mulai menyadari. Lalu menderita. Kenapa? Gak bisa tidur. Saudara mulai tidak bisa tidur, takut. Mau masuk ruangan itu saudara mulai takut. Tiba-tiba saudara benar-benar merasa gak enak. Beberapa orang memiliki ciri-ciri sakit kepala, sakit seperti ditusuk. Atau punggungnya berat seperti ada yang nemplok. Dan dia mulai menderita. Wanita yang indigo ini, dia berkata bahwa dia selalu sakit, terus sakit bolak-balik masuk rumah sakit.
Dan penyakit dapat dikerjakan oleh kegelapan. Dan setelah itu tahap kerasukan adalah ketika orang itu nggak tahu jalan keluarnya, akhirnya dia, ya sudah, setan masuk dalam kehidupannya. Nanti dulu, saya mau saudara paham dulu. Nomor 1, setan masuk lewat mana dulu? Pikiran. Lalu setelah itu, keperasaan. Setelah perasaan saudara, kehendak atau keinginan. Nah, bahaya di sini. Di sinilah mulai masuk pengaruh, masuk di dalam roh. Jiwa yang sudah dikuasai oleh roh jahat. Maka setan bekerja leluasa dalam hidup orang tersebut, maka pasti akan mempengaruhi kehidupan rohnya melalui keputusan rohaninya. Orang yang sudah diganggu setan pasti kehidupan rohaninya akan menurun dan mati. Saya harus bicara tegas. Kehidupan rohani kita tidak boleh mundur. Kalau mundur berarti ada yang salah. Tuhan Yesus tetap mengasihi orang tersebut. Tetapi dia tidak dapat mengasihi Tuhan. Orang itu tidak ada keinginan dekat dengan Tuhan. Posisi rohaninya jauh dari Tuhan. Jangan saudara bilang itu urusan hati saya. Saya bilang ini urusanmu dengan setan. Slide berikutnya. Lukas 10 ayat 27. Baca sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau kita mengasihi kita dengan segenap jiwa kita. Tapi sudah tidak bisa. Orang yang sudah dikuasai pikiran, hatinya, keputusannya. Dia mulai sulit untuk mengasihi Tuhan. Baca ayat 1 Korintus 5 ayat 5. 1, 2, 3. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini. Menurut saudara ngeri nggak ayat ini? Dan itu ada di dalam Alkitab. Kalau kita nggak bisa taat sama Tuhan, maka tubuh kita akan dibinasakan lewat penyakit. Tapi roh kita diselamatkan. Saya mau tanya, saudara mau disembuhkan dan panjang umur? Atau mau sakit-sakitan gara-gara setan? Karena pikiran kita sudah dirasuki, hati kita, keinginan kita, dia masuk dalam tubuh kita. Dan saudara mau mati muda, pilih mana? Pilih mana? Mau panjang umur atau melayani Tuhan atau mati muda? Jawab saudara-saudara, mau mati muda atau mau panjang umur? Amin. Ayat ini bilang, kalau kita terus kalah dengan iblis, hati-hati kalau ada orang yang bilang, dalam nama Yesus saya serahkan tubuhnya kepada setan. Tapi saya minta rohnya untuk Tuhan Yesus. Bahaya saudara. Istilahnya daripada dia terus jadi permainan setan. Lebih baik mungkin belum terlalu jauh Tuhan selamatkan dia. Tapi dia mati. Sudah tahu Roy Kiyoshi? Saya selalu bilang kan, Roy Kiyoshi itu harus ditolong. Karena dia tahu usianya cuma batasnya sampai di situ. Nah itu loh. Sekarang slide berikutnya, bagaimana setan mempengaruhi keputusan rohani kita. Contoh, ini keputusan rohani kita. Baca, 1, 2, 3. Yang kencang. Ini keputusan rohani. Orang kalau pikiran dan negatif, hatinya nggak enak. Lalu dia bilang begini, aku nggak mau ke gereja lagi, udah aku nggak mau pelayanan.
Saya bodoh amat sekarang. Mau gimana-gimana, saya nggak mau doa, sudah saya nggak mau baca Alkitab. Kenapa Tuhan bikin begini dalam hidup saya? Itu sudah. Itu sudah, saudara. Itu namanya keputusan rohani kita sudah kunci. Dan kita mulai bilang, pokoknya kalau saya maunya begini, ya sudah. Mau siapa yang ngomongin saya, siapa nasihatin saya, firman Tuhan mau bicara, pokoknya saya yang rasa, saya yang akan ngurus diri saya. Ini keputusan saya. Aduh, hati-hati. Saya mau saudara mulai ngelihat perjalanan cara setan enggak? Jadi bukan cuma kesurupan saudara. Mulai dari pikiran, lalu ke hati, lalu ke keputusan rohani. Lalu yang ketiga, menguasai tubuh manusia melalui sakit penyakit. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling dan menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Siapa yang bikin penyakit ini untuk Ayub? Setan. Kalau saya mendoakan orang sakit penyakit, saya harus diagnosa dulu. Ini sakit secara medis atau ini sakit karena setan. Yang kemarin hari Rabu, dia bilang bahwa saya sering kali sakit-sakitan. Lalu saya bilang begini, kamu punya sakit kulit? Iya Bu, saya punya sakit kulit gatal gak sembuh-sembuh. Persis seperti Ayub. Dan sakit-sakit yang lain. Kebenarannya adalah 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa ya. Kita yang tidak mau lakukan dosa. Dan memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan pikul dosa kita, tapi ada hal yang penting supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita harus bilang sama diri, saya nggak mau buat dosa lagi, saya nggak mau dikuasai dosa, saya tidak mau diperbudak dosa. Jatuh dalam dosa masih bisa dipahami, tapi diri lagi bangkit. Tapi kalau hidup dalam dosa, jatuh lagi. Artinya hidup dalam dosa. Putuskan untuk hidup dalam kebenarannya. Maka pilur-pilur Kristus akan menyembuhkan kita. Jadi saudara-saudara kesimpulannya. Slide berikutnya. Minggu kemarin saya ada pelayanan di Kerawang. Dan saya bilang begini, saudara-saudara yang kekasih. Kita ini berada di dalam satu zaman di mana Tuhan udah makin dekat. Uang digital Garuda, saudara akan semakin sulit bayar pakai uang tunai. Lalu akan ada satu agama baru. Saya ngomong begitu, besokannya atau 2 hari berikutnya kita dapat WA di grup ya, bahwa PBB akan membuat agama satu di dunia ini. Kalau semua agama tidak boleh, cuman ada satu agama, lalu Kristen gimana? Itu disebut antikristus sudah mulai ada. Saudara lihat dong di grup, kemarin kalau nggak salah Pak Juanda yang kirim itu. PBB sudah mulai mempersiapkan satu agama baru. Lalu satu mata uang. Seluruh dunia akan memiliki satu pembayaran. Saudara-saudara, di mana itu kita? Ini Alkitab sudah tulis. Sadar enggak? Waktunya sudah dekat. Kalau nanti bangsa Israel mulai teriak, kapan Tuhan datang? Alkitab bilang, ketika bangsa Israel berseru, Mesias tolong kami. Dia datang. Kalau bangsa Israel belum teriak, belum. Tapi lihat sekarang,
Bangsa Israel sedang apa yang terjadi? Semua mata sedang menggenjot dia. Satu saat ketika bangsa-bangsa mulai tekan Israel, dia berseru, Mesias tolong kami. Maka dia akan datang. Saudara-saudara yang kekasih, saya berdoa pengangkatan gereja terjadi sebelum penganiayaan. Pengangkatan gereja terjadi sebelum penganiayaan. Nanti kalau agama satu sudah ditentukan oleh PBB, seluruh negara hanya punya satu agama. Jangan harap saudara bisa baca Alkitab. Dikejar-kejar kita. Di mana-mana ada CCTV. Di mana-mana saudara bisa terhubung. Mau simpan handphone, Alkitab di handphone, ketahuan saudara orang Kristen. Handphone saudara terhubung dengan identitas saudara kok. Ketahuan, mau taruh di mana? Kalau kita tidak baca Alkitab, taruh firman Tuhan dalam hati kita. Satu saat Alkitab buku tidak ada, Alkitab elektronik dihapus. Yesus yang harus ada dalam kita. Baca Alkitab terus. Satu saat semua itu akan diangkat. Dan kalau sudah begitu penganiayaan besar terjadi, ada gereja-gereja yang percaya pengangkatan gereja itu terjadi. Antikris itu Wahyu pasal 13 mulai muncul. Lalu Wahyu di 19 Antikris dikalahkan. Akhir dunia. Di antara Wahyu 13 sampai ke 19 itu pengangkatan gereja. Ada yang bilang begitu. Jadi orang Kristen harus ngalamin penganiayaan. Orang Kristen harus ngalamin penganiayaan. Saudara baru diomongin orang sakit hati. Gimana tahan? Kita akan dikejar-kejar loh di mana-mana. Identitas saudara dicari di mana-mana sebagai buronan karena kita ikut Tuhan. Itu antikris. Bertahan saudara-saudara, kita belajar untuk kuat hadapi hidup. Apapun yang terjadi, Allah di dalam kita. Iblis berusaha hancurkan kita. Pikiran kita tetap harus benar. Jangan izinkan dia porak-porandakan kita satu dengan yang lainnya. Mari kita bayangkan ini ya, bayangkan. Ini orang Kristen tinggal sisa kita nih di gereja nih, tinggal sisa kita di gereja. Seluruh dunia itu antikris. Dicari-cari, kita mau gontok-gontokan di sini. Saatnya untuk kita bersatu. Saatnya kita saling menjaga. Saatnya kita saling memelihara. Jadi waspada. Lihat dunia sedang terjadi apa. Iblis tidak dapat menguasai roh kita. Tapi dia ganggu jiwa kita dan tubuh kita. Jiwa kita dia ganggu mulai dari mana? Pikiran, perasaan, kehendak. Dan ketika kehendak kita mulai muncul, kita mengambil keputusan yang salah berkaitan dengan hal-hal rohani. Saya nggak mau baca Alkitab, saya nggak mau ibadah, saya nggak mau melayani Tuhan, saya nggak mau ini dan itu. Nah, lalu dia menguasai kita. Keputusan rohani kita harus jaga. Supaya dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Itu aja, taat aja. Gunakanlah saudara-saudara iman. Untuk melawan pikiran jahat. Mohon kasih Tuhan menguasai hati dan perasaan kita. Kasih. Dan berdiri dengan iman. Untuk kesembuhan penyakit kita. Kalau Tuhan gak sembuhin penyakit kita, gak usah takut. Itu semalam itu ribut. Bebekku mau mati. Safel ribut bebeknya mau mati. Sudah 4 tahun dia pelihara bebek. Sudah 4 tahun. Saya bilang gini, enggak lama dia mati. Bebek itu enggak ada umurnya panjang. Bebek-bebek yang lain udah dipotong-potongin. Itu enggak boleh sama Safel. Bebeknya itu udah lumpuh. Doa-doa mereka berdiri lagi. Seneng. Wah, berdoa si Boba. Berdiri lagi, saya bilang sama mamanya. Nah, tunggu aja. Kok ibu bilang begitu loh? Ya memang harus mati, mau gimana? Ini bukan masalah doa. Ini masalah melepaskan. Nanti di langit dan bumi yang baru.
Safel nanti pelihara bebek-bebek banyak nanti. Sudah sana aja kamu nanti pelihara bebek banyak di langit dan bumi yang baru. Tapi untuk saat ini ada kematian. Jadi nanti kalau saya sakit bagaimana? Kenapa takut? Kalau saya mati gimana? Kenapa takut? Saudara mati itu gini loh. Set tutup mata, pindah ke tempat lain. Dan itu bersama dengan Tuhan. Kenapa takut? Pengharapan kita di dalam Dia adalah kekal. Jadi dalam dunia ini mari kita cuma mengejar pengharapan. Kita hidup dengan benar, dengan pimpinan Tuhan. Tahu musuh kita. Dia tidak akan bekerja kalau kita tidak biarkan pikiran kita dikuasai. Kita biarkan kebenaran menguasai pikiran kita. Hati kita dikuasai oleh kasih. Keputusan rohani kita adalah keputusan tetap taat di dalam Tuhan. Maka saudara pergi kemanapun setan gak akan ganggu saudara. Saya waktu di rumah angker di Bogor, itu waktu masuk, setannya banyak. Lalu saya bilang gini, ayo saya mau bicara dengan para pengurus. Rumah ini akan dipakai oleh Tuhan. Belum diusir, rumah ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak anak-anak. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan. Saya lagi ngomong tentang Tuhan. Setannya ada keluar. Roh Tuhan di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Kalau kita tahu bagaimana hidup dalam ketaatan, kita berdiri di situ, maka tidak akan bisa dia melawan kita. Itu lagu bilang, meskipun musuh di depan, rebah di kanan kiri semua orang, kita akan tetap berdiri. Dan saudara-saudara semua dalam berkat Tuhan saya doakan menjadi orang-orang yang berdiri teguh dalam kemenangan oleh Kristus. Amin. Amin. Orang pegang kepalamu dan bilang, saya nggak mau pikiran negatif tentang orang. Ada orang yang PHP saudara mau pikiran negatif? Jangan. Ada orang yang ngeselin saudara mau pikiran negatif? Jangan. Saya tidak mau pikiran negatif. Sekarang taruh tepuk dadamu dan katakan, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu. Dan bilang, kehendak saya adalah untuk taat bagi Tuhan. Amin. Tim musik tolong maju ke depan. Kujadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Ku jadikan hidup ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, jadikan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu,
hati inilah baitmu benar Allah. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Glory, haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu benar Bapa. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Yesus. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sebuah pertanyaan, apa yang sekarang ada di dalam hati saudara? Tuhan tahu. Kalau saudara punya hati yang terluka, saudara punya kepahitan, kemarahan, itu sudah berlalu. Itu terjadi di masa lalu. Putuskan untuk berkata, Tuhan, aku mau hatiku untuk Engkau tinggal. Aku mau bersihkan semua dalam nama Yesus. Saya mau Engkau menolongku untuk mencabut semua akar kepahitan, semua kemarahan, semua iri hati, semua benci dalam nama Yesus. Agar tempat hatiku adalah bait Tuhan, Engkau tinggal di sana. Saudara-saudara, keputusan saudara. Apakah saudara mau menjadikan Roh Kudus diam di dalam saudara? Hari ini katakan, Tuhan, saya mau bersihkan semua. Saya mengambil keputusan rohani untuk mengangkat semua dan mencabut semua akar kepahitan. Saya angkat dalam nama Tuhan Yesus, saya cabut. Saya tidak mau menoleh ke belakang lagi. Saya tidak mau itu bagian Tuhan. Saya hanya punya satu komitmen, hidup dalam kasih. Kalau saudara orangnya, saudara pegang dada dan satu tangan diangkat di hadapan Tuhan. Karena ini urusan saudara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak bisa minta saudara untuk maju ke depan semua. Tempat duduk saudara masing-masing, saudara berdiri, taruh tanganmu di dada dan satu tangan terangkat. Roh Kudus melihat saudara. Ini keputusan saudara dan mulai berkata-kata kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, saya melepaskan semua di dalam hati saya Tuhan. Semua kepahitan, semua kemarahan, saya lelah menyimpannya. Saya tidak mau menyimpannya karena itu membuat saya memiliki keputusan-keputusan rohani yang salah. Kami ingin Tuhan Engkau tinggal di dalam hati kami. Kami ingin Engkau Tuhan diam di dalam kami dengan segala kekuatan dan kuasanya, sehingga tidak ada satupun kuasa kegelapan dapat mengganggu saya. Saya mau menang dan berdiri sebagai orang-orang yang menang. Saya mau berdiri sebagai pemenang karena Tuhan ada di dalam saya, lebih besar dari semua. Dalam nama Yesus, saudara katakan dalam nama Yesus,
oleh kuasa darah Yesus. Cabut semua akar kepahitan, kemarahan. Cabut dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, darah Yesus. Engkau mengangkat semua Bapa. Bahkan iri hati kau angkat dalam nama Yesus. Engkau angkat Tuhan dengan kasih Allah. Engkau angkat Tuhan, dan saya mengambil keputusan untuk taat kepadamu. Engkau bersihkan hati saya. Bersihkan Bapa. Bersihkan dalam nama Yesus. Bersihkan, bersihkan. Setelah saudara mengambil tindakan iman untuk mengampuni, melepaskan pengampunan, dan minta Tuhan membersihkan hatimu, sekarang angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Saudara, orang-orang yang tidak dapat diganggu oleh setan lagi, karena pikiranmu adalah pikiran Kristus, di dalam hatimu adalah kasih, dan keputusan rohanimu adalah taat. Akan perlindungan Tuhan menyertai engkau. Haleluya, angkat tanganmu. Haleluya. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Amin. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Amin. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah Yesus. Glory, kuasa Allah Maha Tinggi menyertai. Amin. Haleluya. Di hati inilah, amin, engkau tinggal dalam kami Bapa. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, amin, senantiasa kau beri. Nyanyikan dengan sukacita. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Amin. Haleluya. Sorak-sorak kemenangan daripada Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Allah yang telah mengampuni kami. Tuhan yang telah membersihkan hati kami. Engkau mengerjakan kasih di dalam hati kami. Kami mengambil keputusan rohani, menjadikan hati kami tempat untuk Engkau berdiam. Maka seluruh kekuatan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kami. Dan dimanapun kami berada, di situ Kristus berada. Dimanapun kami berada, mujizat berada. Dimanapun kami berada, kuasa Allah terjadi. Dimanapun kami berada, kami membawa Kristus. Injil diberitakan, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, mujizat, mujizat, mujizat itu nyata terjadi dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan haleluya 3 kali dan amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima, dan berbahagialah setiap kita yang akan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak dikasih Tuhan, beberapa pengumuman yang boleh kami sampaikan. Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja ini, dan juga
Bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang selalu setia beribadah di tempat ini, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama adalah berkaitan tentang fundraising. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah memesan nasi yang sudah di pre-order di dalam grup WhatsApp gereja, nanti selesai ibadah Bapak Ibu bisa mengambilnya ke Pak Dermawan dan Bu Tina. Jadi nanti di bawah Bapak Ibu bisa mendatangi Pak Dermawan atau Ibu Tina untuk boleh mengambil pesanan yang sudah Bapak Ibu pesan berkaitan tentang dana fundraising penjualan nasi. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pengumuman berikutnya karena berkaitan tentang liburan yang sudah tiba, maka gereja akan mengadakan sekolah Injil liburan dan juga youth camp. Bapak dikasih Tuhan, saya mau sedikit bersaksi bahwa saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang dimenangkan ketika mengikuti sekolah Injil liburan. Jadi ketika saya di Jepara dulu, setiap liburan pasti ada retreat atau sekolah Injil liburan. Dan di sanalah saya mengenal Tuhan Bapak Ibu. Saya bertemu dengan Tuhan, memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, itu lewat sekolah Injil liburan. Dan gereja kita akan mengadakan sekolah Injil liburan pada tanggal 25, 26, 27 Juni nanti Bapak Ibu. Dan jangan sampai biarkan anak Bapak Ibu Saudara semuanya melewatkannya. Karena mungkin di tempat itulah mereka akan mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi Bapak dikasih Tuhan, gereja akan mengadakan sekolah Injil liburan tanggal 25, 26, 27 Juni bulan ini di gereja, dan juga youth camp tanggal 6, 7, juga 8 Juli. Tempat masih didiskusikan, tetapi mari Bapak Ibu kita dorong setiap anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan ini. Dan nanti Bapak Ibu selesai ibadah akan ada rapat pengurus care dengan Pastor Rosi. Jadi bukan hanya ketua care, tetapi pengurus care dan panitia pembangunan. Nanti akan bertemu dengan Ibu Rosi di kantor bawah selesai ibadah. Dan jangan lupa untuk setiap anak teens dan youth selesai ibadah jangan pulang dulu, karena kita akan bertemu sebentar di tempat ini seperti biasa bersama dengan saya nanti. Demikian boleh pengumuman yang boleh saya sampaikan pada hari ini Bapak dikasih Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi perhatian bagi kita semuanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita percaya bahwa Allah sudah memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Setiap apapun yang kita dapat, setiap apapun yang bisa kita nikmati sampai hari ini, itu semua karena kasih setia Allah, karena pemberian Tuhan. Makanya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Maka mari kita membawa yang terbaik, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kami boleh bersyukur atas setiap berkat-berkat yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, dengan iman kami akan membawa persembahan kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu. Engkaulah sumber dari setiap berkat-berkat yang kami nikmati. Dan kami mau bawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberinya Tuhan. Kau akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini. Setiap benih yang ditabur untuk pelayanan di tempat ini, kami percaya Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan memberkati pelayanan-pelayanan di gereja ini. Berkati setiap apapun kegiatan di gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa akan ditarik kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami akan membawa persembahan kami. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Allah memberkati dan sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia penuh kasih, hikmat. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan
depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saya ajak kita semuanya yang sudah memberi untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kita. Haleluya. Semua katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya katakan, Yesus Kaulah sahabat, hadir setia. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Semuanya kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Semuanya kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah bersama dengan kami. Sebab Engkau Allah yang ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Bapa, Engkau sahabat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita angkat hati kita, tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku sembah Kau ya Allah kami. Ku sembah Kau Allahku, Yesus, sahabatku. Kau yang pedulikan, walau lewati lembah,
Diberkatilah engkau, karena Tuhan adalah Gembala yang agung. Diberkati setiap jalanmu, karena Roh Kudus adalah pembimbing. Diberkatilah semua usahamu, karena Tuhan adalah Allah penyedia. Diberkatilah semua keluarga saudara, karena Tuhan sumber kasih ada di dalam saudara. Diberkatilah masa depan saudara, karena Tuhan berjanji masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Itu yang akan terjadi dan telah ditetapkannya bagi kita. Diberkatilah hati saudara, karena kita telah memutuskan untuk menjadikan Dia Allah satu-satunya yang tinggal di dalam kita. Diberkatilah langkah hidupmu, karena kita berada di dalam jalan Allah. Diberkatilah engkau, karena Tuhan menjaga dan menyebut kita semua adalah anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, katakan terima kasih untuk berkatalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya. Kami akan melihat pernyataan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menutup ibadah kita dengan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, katakanlah amin untuk setiap janji berkat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, pulanglah dengan membawa semua kekuatan, kuasa, dan berkatalah, Dia berjanji bahwa apapun yang dikerjakan oleh tangan saudara akan diberkati. Apapun yang saudara lakukan akan diberkati. Asal ingat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pulanglah dengan membawa segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi diingatkan untuk teman-teman youth dan juga teen, dimohon jangan pulang dulu. Kita akan bertemu di tempat ini
buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.